Hai semuanya, nah sekarang kita akan membahas komposisi fungsi. Nah, untuk konsep yang pertama, Ibu akan sampaikan. Nah, bentuk yang ini kita bisa baca F bundaran GX. Ya, F bundaran GX itu memiliki arti fungsi G, ya, fungsi GX-nya ada di dalam fungsi F. Nah, untuk bentuk yang kedua, fungsi, ya, bentuk fungsinya ini bisa dibaca G bundaran F. Ya, G bundaran Fx. Nah, kalau artinya itu adalah fungsi Fx ada di dalam fungsi G. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita misalkan dia sebagai pizza Fx-nya. Ya, Ibu punya pizza dan Ibu misalkan dia jadi Fx, dan Ibu punya nanas, Ibu misalkan dia jadi GX. Nah, kalau untuk bentuk F bundaran GX, tadi kan kita udah bilang bahwa fungsi GX-nya ada di dalam fungsi F. Nah, jadi seperti ini. Nanasnya ada di dalam pizza. Ya, tadi kan nanasnya itu GX. Nah, kalau pizzanya tadi Fx. Nah, jadi kalau kita bawa ke dunia nyata, F bundaran GX itu seperti ini loh. Ya, jadi GX-nya ada di dalam Fx. Ya, jadi fungsi GX-nya itu masuk ke fungsi F. Ya. Nah, untuk G bundaran F, ya, G bundaran Fx ini kan tadi artinya fungsi F-nya ada di dalam fungsi G. Nah, tadi pizza itu kan fungsi Fx. Nah, nanas itu adalah fungsi Gx. Jadi, pizza itu ada di dalam nanas. Ya, kalau kita bawa ke pemisalan ini, pizza itu ada di dalam nanas. Jadi, sesuai ya, fungsi Fx itu ada di dalam fungsi G. Jadi, pizza itu ada di dalam nanas. Nah, jadi kalau kita bawa ke pemisalan dunia nyata, seperti ini loh contohnya. Ya, jadi diingat, F bundaran GX itu artinya fungsi GX di dalam fungsi F. Ya, jadi kita bacanya dari belakang. Fungsi GX ada di dalam fungsi F. Nah, kalau G bundaran F, ya, G bundaran Fx itu kita bacanya juga dari belakang. Fungsi Fx ada di dalam fungsi G. Supaya lebih jelas, kita ke contoh soal. Nah, diketahui untuk nilai Fx-nya adalah x pangkat 2 min 5x plus 4. Nah, untuk Gx-nya kita diberikan nilai 2x plus 3. Nah, sekarang kita disuruh menentukan nilai F bundaran Gx. Nah, untuk arti dari F bundaran Gx itu tadi sudah Ibu sampaikan, artinya adalah fungsi G-nya ada di dalam fungsi F. Nah, sekarang kita harus tahu ya, siapa sih yang jadi fungsi F? Nah, fungsi F-nya kan x pangkat 2 min 5x plus 4. Nah, sekarang di sini kita punya nilai x yang di dalam kurung. Nah, di sini kita punya nilai Gx yang di dalam kurung. Nah, ternyata hubungannya adalah setiap ketemu X, kita ganti dengan Gx. Ya. Nah, setiap ketemu X, kita ganti pakai Gx. Jadi, setiap di sini kalau ketemu X juga diganti Gx ya. Gx pangkat 2 min 5 dikali Gx ditambah 4. Nah, siapa sih Gx itu? Kan gitu sekarang. Nah, ternyata Gx itu adalah 2x plus 3. F 2x plus 3. Jadi, setiap ketemu Gx diganti pakai 2x plus 3. 2x plus 3 dipangkatin 2. Min 5 dikali 2x plus 3 ditambah 4.
Nah, sekarang kita selesaikan satu per satu. Ya, mulai dari suku yang pertama, 2x ditambah 3 dipangkatkan 2. Nah, ternyata ya, Ibu buat di sini orek-oreknya. 2x plus 3 yang dipangkatkan 2 itu artinya adalah 2x plus 3 dikali 2x plus 3. Nah, sekarang kita kali pelangi ya. 2x dikali 2x. Ya, jadinya 4x pangkat 2. 2x dikali 3 itu dapatnya 6x. Nah, sekarang untuk 2x-nya kita udah selesai. Ya, sekarang kita ke 3. 3 dikali 2x itu dapat 6x. 3 dikali 3 itu dapat 9. Nah, sekarang kita boleh jumlahkan atau selesaikan yang punya suku sejenis. Nah, suku-suku sejenis itu kan yang ini sama ini. Ya, 6x sama 6x itu suku sejenis karena variabel dan pangkatnya juga sama. Nah, kalau 4x pangkat 2 itu kan nggak punya kawan, jadi tetap kita tulis 4x pangkat 2. 6x ditambah 6x itu dapat 12x ditambah 9. Nah, jadi 2x plus 3 dipangkatin 2 itu kita ganti pakai ini. Ya, 4x pangkat 2 plus 12x plus 9. Nah, sekarang kalau yang ini sudah selesai, kita lanjut ke suku selanjutnya. Min 5 dikali sama 2x itu dapat min 10x. Min 5 dikali 3 itu dapat min 15 ditambah 4. Nah, sekarang kita boleh kumpulkan yang variabel-variabelnya sama. Ya, jadi yang sukunya sejenis atau variabelnya sama, pangkatnya sama, itu boleh kita kumpulin. Ya, supaya kita lebih mudah lagi menghitungnya. Ya, nah kalau 4x pangkat 2 ada nggak kawannya? Oh, nggak ada. Ternyata kita tetap tulis aja di sini 4x pangkat 2. Nah, sekarang 12x ada nggak temennya? Oh, ada nih, min 10x. Jadi plus 12x dikurang 10x. Nah, ada nggak lagi? Oh, nggak ada nih. Kita lanjut nih ke suku selanjutnya. Suku selanjutnya adalah konstanta, yaitu 9. Ya, plus 9. Nah, ada nggak lagi temennya 9? Oh, ada nih, min 15 sama 4. Min 15 sama ditambah 4. Nah, sekarang baru kita boleh selesaikan. Nah, pasti nanti dari kalian ada yang bertanya, kenapa nggak berubah tanda, Bu? Kan kita pindah-pindahin nih tadi angkanya. Nah, kalau kita cuma mindahinnya di bagian kiri aja, tanpa kita lompat dari sama dengan ini, ya, artinya kita nggak ngelewatin sama dengan atau nggak ngelangkahin sama dengan, itu tandanya nggak berubah. Selama kita masih di tempat kita tuh cuma di sini aja, ya, kita nggak pindah ke kanan. Kita nggak pindah ke kiri. Jadi kalau kita masih di sebelah sini, itu nggak usah tandanya berubah. Ya, itu pasti kalian udah paham, tapi ada beberapa teman pasti yang nggak paham. Ya, jadi kalau kita ngerubah tanda, itu cuma ketika kita ngelompatin sama dengan atau ngelewatin sama dengan. Ya, jadi kalau masih di seputaran sini saja, itu tandanya nggak usah berubah. Oke? Nah, sekarang baru kita selesaikan 4x pangkat 2. Nah, sekarang 12x dikurang 10x. Ya, itu kita dapat plus 2x. Ya, sekarang plus 9 dikurang 15. Itu kita dapat min 6. Min 6 ditambah 4. Itu kita dapat min 2. Nah, jadi hasil dari F0G atau F bundaran G ya, F bundaran GX itu adalah 4x pangkat 2
plus 2x min 2. Ya. Nah, sekarang kalau kita disuruh menentukan G bundaran F, ya. Nah, sekarang kita harus tahu nih bentuknya seperti apa, ya. Nah, untuk bentuknya adalah fungsi fx-nya ada di dalam fungsi G, ya. Nah, sekarang siapa sih yang jadi fungsi G? Fungsi G itu adalah 2x plus 3. Nah, setiap ketemu X, kita ganti pakai fx. Sama seperti tadi caranya ya. Setiap ketemu X, kita ganti pakai fx. Nah, sekarang di sini juga sama. Ketemu X, kita ganti pakai fx. Ditambah 3. Sekarang fx itu siapa? Fx itu adalah x pangkat 2 min 5x plus 4. Jadi setiap ketemu fx diganti pakai x pangkat 2 min 5x plus 4. Nah, sekarang ini juga sama ya. X pangkat 2 min 5x plus 4 ditambah 3. Nah, sekarang kita kalikan ya. 2 dikali x pangkat 2 itu 2x pangkat 2. 2 dikali min 5x itu dapat min 10x. 2 dikali 4 itu dapat plus 8 ditambah 3. Nah, sekarang ini ada kawannya nggak? Oh, nggak ada. Ternyata kita tetap tulis 2x pangkat 2. Ini ada kawannya nggak? Oh, nggak ada nih. Ternyata kita tetap tulis min 10x. Nah, ternyata di sini 8-nya punya kawan. Plus 8 sama plus 3. Itu kita bisa hitung ya. 8 ditambah 3 itu dapat berapa? Dapat 11. Jadi hasil dari G bundaran F X adalah 2x pangkat 2 min 10x plus 11. Nah, mudah bukan? Kalian bisa coba di rumah ya untuk latihan soalnya. Selamat mencoba.